Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Nah, teman-teman, masih berhubungan dengan info trip perjalanan ke luar negeri. Saya pengen share update terbaru ya seputar pembayaran yang bisa dilakukan di luar negeri. Nah, update terbarunya adalah ada penambahan penggunaan QRIS ya, yang bisa digunakan di 2 negara tambahan. Oke, saya jelasin dulu sih. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian baca artikel yang wirawir di medsos, di website, itu jangan ditelan mentah-mentah karena banyak yang bilang katanya QRIS itu bisa digunakan di seluruh Asia Tenggara, which is that is not true. Itu salah, bohong besar, masih hoax, karena yang benar-benar legal, sudah jelas kerjasamanya, penggunaannya resmi di negara tersebut itu baru Singapura, Malaysia, dan Thailand ya. Kalau misalnya kayak Vietnam dan negara-negara lain, Filipina juga, itu belum ada kayak agreement dan memang belum ada peresmiannya, memang sudah diluncurkan di negara tersebut kayak gitu. Kalau misalnya dari Thailand, Singapura, dan Malaysia, itu memang sudah jelas-jelas sudah bisa digunakan dan kita juga sudah banyak kan melakukan transaksi pakai QRIS di sana. Nah, kalau negara-negara Asia Tenggara yang lain itu baru proses mungkin penandatanganan, tapi kan belum resmi kayak diluncurkan dan digunakan di negara tersebut ya, seperti kayak Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, itu belum ya. Yang memang sudah fix digunakan baru 3 negara tadi aja. Katanya Korea Selatan sudah, itu belum ya teman-teman. Nah, 2 negara terbaru yang akan diluncurkan, diimplementasikan penggunaan QRIS-nya itu baru nanti 17 Agustus 2025 ya katanya. Ada Jepang sama China. Nah, ini info yang sangat-sangat menggembirakan karena WNI sekarang banyak sekali yang selain ke Jepang itu sudah banyak yang melancong ke China ya. Dan di China itu as we know nggak terbuka seperti negara-negara lain ya. Proses penggunaan pembayarannya tuh pakai Alipay dan penggunaan WeChat. Jadi kalau misalnya cash itu nggak terlalu berlaku di sana. Terus kayak misalnya produk-produk Amerika memang kan di situ enggak ya, memang terbatas kalau di situ. Kabar gembira ini kita bisa menggunakan QRIS kalau misalnya kita transaksi pembelian di China ataupun Jepang, tapi belum sekarang, masih nanti, dan itu pun nanti 17 Agustus 2025 katanya. Nah, terus kalau misalnya baru-baru diimplementasikan, pasti kan kayak retail-retail, toko, restoran itu kan mungkin sih belum banyak yang menyediakan QR-nya untuk di-scan kayak gitu. Jadi ya tetap kalau awal-awal launchingnya sih kita masih persiapkan kalau di China Alipay atau WeChat Pay kayak gitu. Tapi kalau di Jepang ya masih bisa menggunakan Mastercard ataupun public transport Suica itu ya. Nah, itu masalah QRIS sih teman-teman. Terus kalau misalnya yang lain, yang kedua adalah contactless card. Nah, contactless card ini sudah mulai meng-Indonesia. It means that bank-bank itu sudah banyak sekali yang provide contactless card, nggak cuma CC tapi juga DC ya, debit card juga. Karena yang awal mulanya adalah credit card sih, kayak Genius. Nah, kalau saya kebetulan pakainya debit mandiri yang contactless. Saya juga tinggal di daerah dan itu sudah tersedia di bank ya teman-teman. Saya pakainya Mandiri, debit Mandiri contactless card yang platinum karena tersedianya memang yang platinum ya di tempat saya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu juga. Tapi sayangnya giliran kita sudah punya contactless cardnya, kasirnya nggak bisa gitu. Mesin pembayaran, jadi kalian harus lihat untuk yang bisa membayar pakai contactless card itu harus ada simbol seperti ini nih. Harus ada simbol paywave-nya, contactless-nya, dan yang bisa Visa dan Mastercard untuk pembayaran di luar negeri. Tapi sayang sekali kasirnya di Indonesia ini belum bisa. Bahkan waktu saya belanja di Indomaret atau Alfa Express kayak gitu, sudah tersedia yang jelas-jelas tuh ya. Itu tuh sudah, mesinnya itu sudah jelas-jelas untuk paywave bisa, contactless card. Tapi mereka masih memasukkan nomor dan juga pakai memasukkan slot kartunya kayak gitu. Jadi mereka tuh masih pakai manual, kasirnya itu belum bisa. Nah, saya harap ya gimana lah kayak perusahaan pihak bandara itu gimana caranya sosialisasi ke mereka, kayak ya perusahaan-perusahaannya lah ya, retail-retail kayak gitu. Gimana sosialisasi ke kasir-kasir Anda itu agar bisa pakai contactless. Sebenarnya sudah sampai ke daerah pun, kota madya, kabupaten itu sudah available semua mesin-mesin paywave-nya. Cuman masalahnya kasirnya nggak bisa gitu. Wah, itu sangat mengecewakan ya.
Nah, kalau untuk di luar negeri sendiri, kita sangat-sangat bebas. Bisa public transport, bisa juga untuk belanja. Seperti contohnya di Singapura. Kalau di Singapura itu bisa untuk public transport, naik bis, naik MRT, terus untuk belanja di convenience store, di restoran, di mana-mana itu kan sudah tap ya, termasuk di Malaysia juga. Tetapi kalau di Malaysia belum bisa untuk public transport. Nah, kalau Thailand sendiri itu mereka di public transport belum ya. Terus kalau di negara lain tuh di Turki. Nah, karena WNI banyak sekali yang pelesiran melancong di Turki. Turki itu juga sudah banyak sekali menggunakan tap to pay, termasuk di Kazakhstan ya. Apalagi Kazakhstan mereka sudah pakai Kaspi, tapi mendingan kita gampangnya sih sudah pakai tap. Mereka jarang sekali pakai cash ya kalau di Kazakhstan itu. Nah, kalau di Turki juga sudah mulai nih, sudah rata-rata pakai tap to pay, termasuk di public transport. Kalian lihat saja di public transportnya kayak di bis, Metrobus, di metro atau subway itu kalau memang yang ada logo PayWave-nya dan juga ada Visa atau Mastercard-nya, berarti kalian bisa langsung nge-tap aja untuk public transport ya. Jadi nggak harus punya Istanbul Card kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di Jepang, itu kalau di Jepang masih pakai kartu seperti Suica kayak gitu ya. Tetapi untuk pembayaran juga sudah bisa banyak pakai tap PayWave. Tapi kalau di public transport itu baru beberapa line saja. Nah, itulah yang saya suka dari Jepang. Untuk yang bisa menggunakan PayWave, Visa, atau Mastercard itu kalian bisa cek di website ini. Karena tidak semua jalur bisa ngetap ya. Karena mereka masih pakai kartu public transportnya Jepang kayak gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk WNI orang Indonesia yang memang belum familiar sama pembayaran di Jepang yang lebih simpel tanpa harus nukerin uang money changer, itu kita bisa manfaatin QRIS untuk di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan nanti soon akan di China dan di Jepang. Terus untuk yang opsi kedua adalah, terus untuk opsi lainnya adalah kalian bisa menggunakan contactless card, bisa contactless debit card atau contactless credit card. Nah, semoga membantu ya teman-teman, bisa lebih lancar lagi untuk pelesirannya melancong ke luar negeri. That's all my info. Untuk update terbaru kalian bisa komen-komen aja di bawah ya. Have a safe trip, see you on the next video.